Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan mengenai liabilitas lancar ya atau liabilitas jangka pendek. Kali ini kita akan membahas yang pertama adalah pendapatan diterima di muka. Saya sangat yakin saudara juga sudah sangat paham mengenai topik ini. Jadi pendapatan diterima di muka itu artinya kita menerima uang terlebih dahulu, tapi kita belum menyerahkan barang atau jasa. Dengan kata lain, pendapatan diterima di muka ini sebetulnya sama dengan utang pendapatan. Tapi memang terminologi atau istilah yang lazim digunakan adalah pendapatan diterima di muka. Meskipun nama akunnya pendapatan diterima di muka, tapi ini masuk dalam kategori liabilitas. Mengapa demikian? Seperti tadi sudah saya sampaikan, karena dalam kasus ini kita menerima uang terlebih dahulu. Tapi di sisi lain kita belum menyerahkan barang atau jasa, sehingga statusnya utang. Nah, di sini juga dituliskan bahwa pendapatan diterima di muka itu merupakan pembayaran yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyerahkan jasa. Nah, kemudian di sini ada satu tabel yang memberikan keterangan bahwa untuk setiap jenis perusahaan itu nama akunnya berbeda, ya. Nama akunnya berbeda. Misalnya pada perusahaan penerbangan atau airline, maka akun yang digunakan untuk pendapatan diterima di muka atau unearned revenue itu adalah unearned passenger ticket revenue atau pendapatan tiket penumpang diterima di muka. Nah, nanti kalau sudah direalisasi atau sudah diakui sebagai pendapatan, maka akun yang dipakai adalah passenger revenue atau pendapatan penumpang. Yang lain sama ya, jadi mengacu pada jenis bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Misalnya, saya tidak akan bacakan semua ya. Untuk hotel, nah kalau hotel ini menerima uang terlebih dahulu, maka dia akan mencatat dalam akun yang bernama pendapatan sewa diterima di muka. Ya, maksudnya ya sewa kamar hotel gitu ya. Kemudian nanti kalau sudah menjadi pendapatan, itu nanti akan kita catat dalam akun rental revenue. Dan seterusnya ya, jadi sangat tergantung pada tipe bisnis yang dijalankan untuk mencatat dalam akun apa gitu ya. Nah, di sini sekedar menjelaskan berbagai akun yang diselenggarakan sesuai dengan tipe bisnis. Nah, kita lihat ke contoh. Misalnya pada tanggal 1 Agustus 2020, Sport Pro Magazine, ini majalah ya, perusahaan yang menjual majalah, menjual dengan cara berlangganan tahunan sebanyak 12.000 dengan harga $18 per pelanggan. Nah, saat menerima pembayaran langganan 1 Agustus ya, perusahaan akan mencatat dalam akun kas debit 216.000, yaitu 12 dikalikan 18, kreditnya pendapatan diterima di muka. Kalau mau lengkap ya, pendapatan langganan ya, atau apa saja gitu ya. Nah, di sini saya menggunakan terminologi yang umum ya, pendapatan diterima di muka. Oke, 216 ya. Nah, kemudian pada akhir periode ya, karena kita sudah menyerahkan majalah kepada para pelanggan selama berapa bulan ini?
Agustus, September, Oktober, November, Desember, 5 bulan. Ya. Maka sebagian dari pendapatan diterima di muka yang 216 itu sudah boleh kita akui sebagai pendapatan. Ya, sehingga kita akan buat jurnal penyesuaian, debit pendapatan diterima di muka, kreditnya pendapatan langganan. Ya. Nah, sekali lagi nama akun itu apa saja, yang penting kita menggunakannya secara konsisten. Nah, 90.000 dari mana? Ya, tadi kan sudah kita hitung 5 bulan. Berarti 5/12, ya. 12 itu jumlah bulan dalam setahun, ya. 5/12 dikalikan jumlah pendapatan diterima di muka yang sudah kita akui sebelumnya. Ya, itu perhitungannya. Berikutnya masih dalam kategori liabilitas jangka pendek adalah sales taxes payable atau utang pajak penjualan. Nah, kalau sekarang itu terminologi yang dipakai itu adalah PPN, pajak pertambahan nilai, atau value added taxes, atau VAT, ya, value added taxes. Ya, jadi kalau dulu namanya PPN, ya, tapi N-nya kecil berarti pajak penjualan atau sales taxes. Kalau sekarang menjadi PPN besar, ya, N-nya N kapital, ya, pajak pertambahan nilai. Nah, ini saya kira merupakan hal yang memang sudah sangat dipahami oleh umum, ya, karena memang setiap orang terlibat dalam transaksi pembelian barang, penjualan barang, gitu ya. Nah, kita tidak akan membahas aspek pajaknya, tapi kita lebih fokus ke membahas tentang utang pajak yang timbul dari transaksi. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya diambil dari KISO, itu brief exercise atau BE 13.7. Dylan Corporation menjual barang secara kredit senilai $30.000. Nah, Dylan ini merupakan subjek PPN, atau kalau di negara kita sering dikenal dengan istilah pengusaha kena pajak, gitu ya, PKP, atau disebut juga dengan subjek PPN. 10%. Perusahaan juga menjual barang secara tunai senilai 21.450. Angka ini termasuk di dalamnya adalah PPN 10%. Nah, bagaimana jurnal untuk mencatat kedua transaksi ini? Untuk transaksi yang pertama, kita catat dengan mendebit piutang dagang 33.000, penjualan 30.000, utang PPN 3.000. Nah, utang PPN 3.000 dari mana? Ya, sudah ada perhitungannya di situ, ya. Untuk transaksi yang kedua, kita menerima uang 21.450, tapi angka itu di dalamnya termasuk PPN. Sehingga kita perlu menghitung berapa nilai penjualan sebelum PPN. Ya. Nah, ini jurnal dan perhitungannya. Kas yang kita terima 21.450, kemudian nilai penjualan di luar PPN bisa dihitung di sini, ketemu 19.500, kemudian utang PPN-nya 19.50. Ya. Nah, nanti ketika dilunasi ya tinggal debit utang PPN, kredit kas. Sekali lagi, kita tidak membahas tentang aspek pajak, kita hanya sekedar membahas tentang liabilitas lancar berupa utang PPN. Oke, berikutnya yang masih juga masuk dalam kategori liabilitas lancar itu adalah utang bonus. Bonus pada dasarnya merupakan pembayaran kepada karyawan di luar gaji reguler. Jadi tambahan, ya, namanya bonus berarti tambahan di luar gaji.
Nah, bonus ini diterima dalam rangka untuk memberikan reward, hadiah, atau penghargaan karena mereka telah bekerja tidak hanya mencapai target, tapi melebihi target. Ya, sehingga mereka dijanjikan bonus. Nah, masalah akuntansi yang krusial di sini sebetulnya bukan pada pencatatan transaksinya, tapi lebih ke perhitungannya. Berapa bonus yang harus dibayarkan kepada para karyawan? Ya. Nah, dari sisi pelaporan, bonus itu merupakan salah satu elemen biaya operasi. Jadi nanti ada elemen biaya operasi yang namanya bonus, atau kalau mau lebih lengkap lagi ya, biaya bonus atau beban bonus. Ya. Nah, ketika bonus ini diumumkan tapi belum dibayarkan, maka statusnya masih sebagai utang. Ya, masih sebagai utang. Nanti kalau dibayarkan ya berarti tinggal kita mendebit akun utang lancar ya, atau utang bonus, kreditnya kas. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada contoh ya, contoh tentang perhitungan bonus, termasuk nanti jurnalnya ya. Kalau jurnalnya simpel saya kira. Jadi yang paling krusial sebetulnya adalah pada perhitungannya. Misalnya PT Gerhana memutuskan untuk memberikan bonus kepada karyawannya. Laba yang diperoleh perusahaan tahun ini, misalnya tahun ini 2015 gitu ya, sebelum memperhitungkan bonus dan pajak adalah 280 juta. Bonus yang akan diberikan adalah 20% dan besarnya pajak 40%. Nah, sekarang untuk menghitung bonus di sini ada 3 kondisi. Ya. Yang pertama, bonus dihitung berdasarkan itu artinya dikalikan dengan laba sebelum pajak setelah dikurangi bonus. Situasi yang kedua atau kondisi yang kedua, bonus dihitung berdasarkan laba setelah dikurangi pajak sebelum dikurangi bonus. Nah, kondisi yang ketiga, bonus dihitung berdasarkan laba setelah dikurangi pajak dan bonus. Oke, sekarang yang pertama kita akan hitung dulu bonus untuk versi 1, yaitu bonus dihitung berdasarkan laba sebelum pajak setelah dikurangi bonus. Nah, untuk pajak nanti kita beri simbol T, ya itu kepanjangannya tax, sedangkan bonus itu kita beri simbol B. Nah, untuk kondisi yang pertama, ya, bonus dihitung atas dasar laba sebelum pajak setelah dikurangi bonus. Pertama kita membuat persamaan matematik untuk bonus. B sama dengan tarifnya 20% dikalikan laba minus bonus. Nah, pajak sama sekali tidak kita masukkan ke sini karena memang belum memperhitungkan pajak. Ya, jadi pajaknya kita abaikan karena memang tidak masuk dalam perhitungan. Oke, sekarang kita masukkan angka. Laba mula-mula tadi berapa? 280 juta ya. Nah, kita masukkan angka laba, maka sekarang kita memiliki persamaan seperti ini. Nah, sekarang persamaan ini akan kita ringkas ya. Akan kita ringkas. Kalau kita ringkas ya berarti menjadi 20% kali 280 juta sama dengan 56 juta. 20% kali B sama dengan 0,2 B. Ya. Nah, sekarang yang unsur B ini kita gabung. Minus 0,2 B dipindah ke sisi kiri, simbolnya tadinya minus menjadi plus. Sehingga di sisi kiri B
ditambah 0,2B sama dengan 1,2B. Maka di sini kita bisa menghitung besarnya B sama dengan 4666667. Ya. Nah, kalau sudah ketemu bonus, kita tinggal membuat jurnal. Debit biaya bonus atau beban bonus, ini nanti masuk dalam kelompok beban operasi atau biaya operasi, kreditnya utang bonus. Ya, kreditnya utang bonus. Nah, nanti ketika bonus dibayar, ya kita tinggal mendebit utang bonus, kreditnya kas. Nah, saya kira itu ya akuntansinya. Nah, nanti pada versi yang kedua perhitungan bonus dan yang ketiga, kita tidak akan lagi membuat jurnal ya. Jurnalnya sama saja, yang berbeda hanya angkanya. Oke, sekarang versi yang kedua. Bonus dihitung atas dasar laba setelah pajak. Nah, kalau ada kata-kata setelah pajak berarti nanti pajaknya masuk perhitungan sebelum dikurangi bonus. Ya. Nah, kita hitung dulu persamaan pajak. Pajak sama dengan tarifnya 40% dikalikan laba minus bonus. Jangan bingung ya. Lupa itu kan sebelum dikurangi bonus. Nah, sebelum dikurangi bonus itu bonusnya. Tapi kalau ngitung pajak itu kan dari laba sebelum pajak. Nah, laba sebelum pajak itu sudah memperhitungkan bonus. Karena bonus tadi merupakan bagian dari beban operasi. Ya, jadi nanti mengurangi laba sebelum pajak. Oke, ini persamaan pajak. Yang kedua persamaan ini diisi ya. Labanya 280 juta, maka menjadi seperti ini. Kemudian kalau diringkas 40% kali 280 juta sama dengan 112 juta. 40% dikalikan minus B sama dengan 0,4B. Ya. Nah, kemudian persamaan bonusnya adalah bonus sama dengan 20% dikalikan laba setelah dikurangi pajak. Ya. Nah, sekarang tinggal kita masukkan persamaan pajak ini ke dalam persamaan bonus. Jadi T ini kita pindah ke sini. Ya, sehingga sekarang kita memiliki persamaan seperti ini. Bonus sama dengan 20% dikalikan dalam kurung labanya 280 juta dikurangi pajak. Nah, pajaknya yang ini ya. Ini masuk ke sini, masih dalam kurung ya. 112 juta minus 0,4B. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan dulu. Ya. Kurung yang ini kita buka. Ya, kita buka. Ya, yang depan tetap ya. Menjadi plus 112 dibuka kurungnya dikalikan minus menjadi minus. Kemudian ini minus 0,4B ya. Minus di kurungnya dibuka, minus menjadi plus. Ya sudah tinggal disederhanakan aja. Nah, perencanaan berikutnya 280 dikurangi 112 ya sama dengan 168. Ya, ini tetap ya 0,4B. Kemudian 20% dikalikan 168 ya, ketemu 33.600.000. 20% dikalikan 0,4B sama dengan 0,08B. Nah, sekarang yang mengandung unsur B kita gabungkan, ini dipindah ke kiri. Kalau plus dipindah ke kiri menjadi minus. Ya, menjadi minus. Minus. Ya, sehingga 0,92B sama dengan 33.600, maka B sama dengan 36.521.739. Sudah ya. Nah, kalau jurnalnya sama dengan tadi.
bedanya hanya angkanya. Jadi pertama kita membuat jurnal untuk mencatat bonus yang terutang. Debit beban bonus, kreditnya utang bonus. 36521,739. Kemudian kreditnya utang bonus. Nah, nanti ketika utang bonus dilunasi ya tinggal debit utang bonus, kreditnya kas. Nah, sekarang yang ketiga, ya, versi yang ketiga, bonus dihitung atas dasar laba, ya, setelah dikurangi pajak dan bonus. Ya, sama seperti tadi. Pertama kita buat persamaan pajak dulu, ya, persis seperti tadi. Ya, ketemu ini. Kemudian kita buat persamaan bonus, ya. Bonus sama dengan 20% tarifnya dikalikan laba minus bonus minus pajak. Nah, ini persamaan pajak yang ini nanti kita masukkan ke sini, ya. Nah, sekarang kita urai. Bonus sama dengan 20% dikalikan dalam kurung, ya. Laba 280. Bonusnya ya memang belum ketemu, minus B. Pajaknya yang ini, ya, dalam kurung 112 juta minus 0,4 B. Ya, kita sederhanakan lagi ya. Yang ada di dalam kurung, di sini dibuka kurungnya. Tadinya plus menjadi minus, tadinya minus menjadi plus. Ya. Oke. Kemudian yang ada di dalam kurung ini kita ringkas. 280 juta minus 112 juta ketemu 168 juta. Minus B plus 0,4 B menjadi minus 0,6 B. Ya, nah sekarang ini masing-masing dikalikan 20%. 20% kali 168 juta sama dengan 33.600.000. 20% kali 0,6 ketemu 0,12 B. Nah sekarang tinggal B-nya dipindah ke kiri, yang menjadi plus ya. Sehingga yang kiri menjadi 1,12 B sama dengan 33.600, maka B-nya sama dengan 33.600 dibagi 1,12 sama dengan 30 juta. Ya. Nah, kalau sudah ketemu 30 juta, maka jurnal untuk mencatat utang bonus dan juga untuk mencatat pelunasan utang bonus atau pembayaran bonus sama seperti yang di depan tadi. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke provisi. Provisi itu adalah kewajiban yang belum pasti, baik nilai maupun waktunya. Di kotak ini kan juga ditegaskan ya, uncertainty, ketidakpastiannya itu tentang timing atau waktu atau amount, ya, nilainya. Ya, jadi the future expenditure atau pengeluaran mendatang yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, required to settle the obligations, itu belum pasti, baik nilai maupun waktunya. Nah, meskipun belum pasti, tapi belum pasti itu kan ada tingkatannya itu. Ya, ada yang kemungkinan besar, kemudian kemungkinan sedang, dan kemungkinan kecil. Nah, kalau provisi ini tingkat kemungkinannya besar, ya. Nah, sehingga nanti kita bisa menaksir, bisa mencatat, bisa melaporkan di dalam laporan keuangan. Nah, contoh kewajiban yang belum pasti waktu dan nilainya, ya. Yang pertama adalah kewajiban yang terkait dengan litigasi. Litigasi itu berhubungan dengan misalnya perkara pengadilan. Itu kan belum pasti ya.
Kalau kita menang ya berarti kita nggak jadi bayar. Kalau kita kalah ya kita nanti akan bayar. Tapi kan sampai sekarang posisinya belum pasti. Kemudian yang kedua, garansi penjualan produk. Nah, ini nanti yang akan kita bahas yang kedua ini. Ini yang paling relevan ya. Paling relevan, paling gampang dipahami. Jadi kalau kita menjual barang, lalu kita menjanjikan garansi, itu kan belum pasti apakah produk yang kita jual ke pelanggan nanti akan mengklaim garansi atau tidak. Kalau kita doanya ya tidak mengklaim ya. Mudah-mudahan para pelanggan memperoleh barang yang bagus, tidak ada klaim garansi, gitu ya. Doa kita baik gitu. Pelanggan sebenarnya juga doanya baik. Mudah-mudahan produk yang dia peroleh kualitas bagus, sehingga tidak perlu ada klaim garansi, tidak repot dan seterusnya. Ya. Oke. Restrukturisasi perusahaan, kerusakan lingkungan itu termasuk di dalamnya. Nah, sekali lagi kita akan fokus ke garansi penjualan produk. Oke, ini kriteria pengakuan provisi secara formal, ya. Tapi kita nanti mungkin tidak terlalu banyak berhubungan dengan ini ya. Tapi secara konsep mungkin perlu dipahami, paling tidak di sini pernah dibaca gitu ya. Misalnya sebuah perusahaan memiliki kewajiban sebagai hasil peristiwa masa lalu. Ya, ini pertama itu. Kemudian yang kedua, kemungkinan besar. Tadi sudah saya sebut ya, kemungkinan besar atau probable. Diperlukan arus keluar sumber daya untuk melunasi kewajiban tersebut. Nah, sumber daya yang dimaksud di sini adalah aset. Aset yang paling utama untuk melunasi kewajiban atau utang adalah kas. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ketiga supaya bisa masuk dalam kategori provisi. Kalau pertama sudah terpenuhi, kedua sudah terpenuhi, ya. Nah, kalau kedua itu kan berhubungan dengan timing itu. Kalau yang ketiga itu berhubungan dengan nilainya berapa. Nah, di sini nilainya bisa diukur, bisa diestimasi secara reliable, secara reliable. Reliable itu artinya secara handal. Jadi ngitungnya akurat, kemudian angka hasil perhitungannya kemungkinan besar akan dibayarkan di masa mendatang. Itu yang dimaksud dengan estimasi reliable ya. Kemungkinan besar angkanya ya segitu itu. Nah, ini contohnya ya. Contoh tadi sudah kita fokus ke garansi atau warranties. Secara umum garansi itu ya gampang dipahami ya, yaitu janji yang dibuat oleh penjual. Janji kepada siapa? Kepada pembeli untuk memastikan bahwa produk yang dijual kuantitasnya memadai, kualitasnya baik, dan kinerjanya baik. Ya. Jika kemungkinan besar atau probable bahwa pelanggan akan melakukan klaim garansi, ya, kemudian perusahaan dapat secara layak menentukan atau mengestimasi kos yang akan terjadi, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai biaya. Oke, ini kita lewati aja ya. Jadi sebetulnya metode akuntansi untuk garansi itu ada dua, metode berbasis kas dan metode berbasis accrual. Tapi penjelasannya nanti saja sekaligus dengan contoh. Kita masuk ke contoh. Misalnya Strip Factory memberikan garansi 2 tahun untuk produk yang dijual tahun 2020. Pada tahun tersebut, perusahaan mengeluarkan biaya servis sebesar 70.000 untuk memenuhi klaim garansi. Pada akhir tahun, perusahaan menaksir akan ada tambahan pengeluaran garansi sebesar 400.000 di tahun mendatang terkait penjualan tahun ini. Jadi selain mengeluarkan 70.000, perusahaan masih menaksir bahwa kayaknya tahun depan kita perlu mengeluarkan
biaya untuk memenuhi klaim garansi dari penjualan tahun ini ya sebanyak 400.000. Oke, kita lihat bagaimana jurnal untuk mencatat pengeluaran biaya servis sebesar 70.000 untuk memenuhi klaim garansi tahun ini. Ya, jurnalnya debit biaya garansi atau beban garansi, kreditnya kas 70.000. Nah, bagaimana dengan 400.000 yang diperkirakan baru akan dibayarkan tahun depan, baru akan dikeluarkan tahun depan? Ya. Nah, inilah yang kita akui dan kita catat sebagai utang garansi. Ya. Kita catat dan kita akui sebagai utang garansi. Nah, jurnalnya bagaimana? Debit biaya garansi 400.000, kreditnya utang garansi 400.000. Jadi karena belum dipakai, belum dibayarkan, statusnya masih utang. Contoh yang berikutnya, ini lebih kompleks dibanding yang tadi ya. Kali ini contohnya 2 tahun, garansinya juga berurutan gitu ya. Misalnya PT Matahari menjual produk dengan garansi 3 bulan. Berdasarkan pengalaman, produk tersebut rata-rata memerlukan biaya garansi 200.000 per unit. Jumlah produk yang diklaim garansi setiap tahun rata-rata 30% dari jumlah unit yang terjual. Ya. Nah, sekarang kita lihat datanya. Ada penjualan di 2019-2020. Ada pengeluaran biaya garansi di 2019 dan 2020. Lalu pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan, pengeluaran biaya garansi, dan utang garansi untuk tahun 2019 dan 2020. Oke, keterangannya di tabel itu kan ada penjualan 2019 500, harganya 1 juta, berarti nilai penjualannya 500 juta. 2020 naik menjadi 600 unit ya, atau 600 juta. Nah, kemudian pengeluaran biaya garansi untuk penjualan 2019 adalah 130 unit ya. Kemudian 2020 20 unit. Totalnya garansi untuk penjualan 2019 itu 150 unit. Nah, ini kan sesuai dengan keterangan di atas. 30%. 30% kali 500 sama dengan 150. Yang meminta klaim garansi tahun ini 130, sisanya yang 20 baru akan mengklaim tahun berikutnya. Ya. Nah, bagaimana dengan klaim garansi untuk yang berasal dari penjualan 2020? Nah, sama. Nanti kita hitungnya 30%. 30% kali 600 berarti berapa? 180 ya. Dari 180 yang diperkirakan akan mengklaim garansi, yang 155 ternyata sudah mengklaim di tahun 2020. Sisanya, yaitu 25 unit, nanti akan mengklaim garansi di tahun berikutnya. Oke. Pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi penjualan, pengeluaran biaya garansi, dan utang garansi untuk tahun 2019 dan 2020. Oke, kita lihat ya. Jurnal untuk mencatat transaksi, ya, jurnal untuk mencatat transaksi penjualan, ya. 2019 adalah debit piutang dagang, kredit penjualan. Nah, ini sesuai dengan data tadi ya. 500 kali 1 juta sama dengan 500 juta. Kemudian di tahun 2019 ada klaim garansi ya sebesar 130 unit
ya, tinggal dikalikan dengan biaya garansi per unit 200.000, ya ketemu 26 juta. Ya, ini jurnalnya ya. Debit biaya garansi 26 juta, kreditnya kas atau persediaan suku cadang 26 juta. Ada ya? Ini perhitungannya. Kemudian tadi kan sudah kita hitung dari penjualan 500 unit yang diperkirakan akan mengklaim garansi, yang ini ya, ini, yang akan mengklaim garansi 30%. 30% kali 500 berarti 150. Dari 150 yang sudah mengklaim 2019 130, ya, sisanya 20 baru akan mengklaim tahun depan. Jadi yang 20 itu nanti akan kita akui dan kita catat sebagai utang garansi. Ya, ini perhitungannya 20 unit kali 200.000 sama dengan 26, sama dengan 4 juta ya. Oke, ini saya ralat sedikit. Ini 4 juta ya, 4 juta. Oke. Juta ya. Nah, ini perhitungannya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tahun 2020. Sama seperti tadi, kita mencatat penjualannya dulu, ya. Kemudian klaim garansi di 2020 itu ada dua buah ya, 2 kali. 1, klaim garansi dari penjualan 2019, ya, yang ini tadi. Kemudian yang kedua, klaim garansi dari penjualan tahun 2020, ya. Nah, ini jurnalnya memang saya sendirikan ini. Ya, kalau yang biru ini dari klaim garansi penjualan 2019, angkanya sudah. Kemudian yang klaim garansi dari penjualan 2020 31 juta ya. 31 juta. Ini juga angkanya keliru, ini saya ralat dulu. Oke. Ya. Nah. Ini ya. 155 unit ya, dari data yang di slide sebelumnya sudah ada tadi ya. Kali 200 ya, sama dengan 31 juta. Nah, kemudian taksiran yang akan melakukan klaim garansi tadi kan 30%. Nah, kalau untuk 2019 sudah clear, sudah selesai di jurnal yang biru ini. Yang belum selesai yang 2020. Ya. Yang 2020. Nah, yang 2020 ya, itu perhitungannya ya seperti ini. 30% dari penjualan ya. Dari penjualan ya 600. Ini saya koreksi lagi ya. Nah, ini bukan 155.000 tapi 155. Oke. Saya ulangi ya. 30% kali penjualan 600 ya. Ini sama dengan 180. Dikurangi 155 ya, masih 25. 25 kali biaya garansi per unit 200.000 sama dengan 5 juta. Oke. Ya. Jadi angkanya dari situ. Nah, nanti di tahun 2021 kalau yang 5 juta ini diklaimkan, kita tinggal membuat jurnal debit utang garansi, kreditnya kas atau persediaan suku cadang. Oke, sekarang contoh yang kedua masih masuk kategori provisi ya.
yaitu berupa premi atau kupon atau hadiah. Nah, ini kita diskusikan karena memang di lingkungan kita itu lazim terjadi gitu ya. Lazim terjadi. Oke, langsung kita masuk ke contoh saja. Misalnya pada tahun 2019, PT Dunia Baru memutuskan untuk memberikan hadiah berupa sabun mandi kepada konsumennya. Untuk itu, setiap pembelian 1 unit produk, pembeli akan mendapatkan 1 lembar kupon hadiah. Jadi kalau pembeli membeli 1 unit, dia akan memperoleh 1 kupon hadiah. Nah, nanti akan dikumpulkan oleh pembeli ini. Nah, nanti kalau sudah terkumpul 5 kupon, 5 lembar kupon ini dapat ditukar dengan 1 hadiah berupa sabun mandi. Nah, transaksi yang terjadi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut. Dijual 100.000 unit produk dengan harga 50 juta. Nah, ini jumlahnya seperti apa nanti kita lihat ya. Transaksi kedua, dibeli 10.000 buah sabun mandi dengan harga 2.000 per buah atau per unit. Ya, ini nanti untuk hadiah itu. Kemudian yang ketiga, diterima ya penukaran 40 lembar kupon untuk ditukar dengan sabun mandi. Nah, perusahaan memperkirakan dari seluruh kupon yang diberikan kepada pembeli, 60% diantaranya nanti akan ditukarkan dengan hadiah, ya berupa sabun mandi itu. Nah, sekarang kita lihat dulu transaksinya. Transaksi untuk mencatat penjualan, ya sama ya, debit piutang, kreditnya penjualan. 5 juta dari mana ya tinggal dikalikan unitnya 100.000 kalikan 50.000 per unit. Nah, kemudian pembelian barang hadiah. Ini dicatat dan dengan mendebit persian hadiah, kreditnya kas, ya 20 juta. Nah, kemudian mencatat klaim hadiah ini ya. Yang mengklaim hadiah atau yang menukarkan ini tadi kan berapa ini? 40.000 lembar kupon ya. Tapi kan setiap 5 lembar hanya memperoleh satu hadiah itu. Sehingga perhitungannya seperti ini. Ya, kita lihat dulu yang merah ini. Yang ditukarkan 40.000 lembar. Kemudian setiap 5 lembar hanya memperoleh 1 barang hadiah, maka kita akan membagi 40.000 dengan 5, ketemu berapa ini? 8.000 ya. Nah, berarti jumlah barang hadiah atau jumlah sabun mandi yang diberikan adalah 40.000 dibagi 5 sama dengan 8.000. Dikalikan dengan harga per unit 2.000, maka nilai barang hadiah yang diserahkan adalah 16 juta. Sehingga jurnalnya debit biaya hadiah, kreditnya persiaan hadiah. Atau kalau saudara menggunakan akun yang berbeda, misalnya, Pak, kalau kami menggunakan persiaan sabun mandi, boleh, ya boleh saja. Yang penting adalah penggunaan akun tersebut konsisten atau ajak ya. Jadi kalau sekali kita menggunakan akun itu ya pakai terus ya. Pakai persiaan hadiah ya berarti itu dipakai terus. Oke. Nah, masih ada satu persoalan yaitu mencatat utang hadiah. Karena 40.000 yang ditukarkan itu kan belum semua. Ya, belum semua. Kita lihat kembali transaksinya tadi ya. Nah, di sini disebutkan perusahaan menaksir 60% dari kupon. Nah, kalau kita menjual 100.000 berarti kupon yang kita serahkan 100.000. 60%-nya berarti 60.000. Ya, itu yang diperkirakan akan ditukarkan 60.000. Tapi yang sudah ditukarkan baru
40.000. Berarti masih ada sisa 2.000 yang belum ditukarkan dan diperkirakan akan ditukarkan dengan hadiah itu tahun depan. Nah, akhir tahun ini berarti statusnya sebagai utang hadiah. Ya. Kita mencatatnya dengan mendebit biaya atau beban hadiah, kreditnya utang hadiah. Nah, 8 juta itu perhitungannya dari mana? Ya, sama seperti tadi. Taksiran kupon yang ditukarkan 60%, ya, kali 100.000 sama dengan 60.000. Yang sudah ditukarkan 40.000, berarti yang belum ditukarkan, ya, sisanya tinggal 20.000. Nah, ini kita gunakan 20.000 itu untuk menentukan nilai utang hadiah. Ya, sama seperti perhitungan yang ini ya, 20.000 dibagi 5 ketemu 4.000. 4.000 itu apa? 4.000 itu berarti jumlah hadiah yang diserahkan. Ya, dikalikan nilainya 2.000, ya, ketemu 8 juta. Oke. Nah, ini masih sama ya, masih sama, tapi ini kasusnya sedikit berbeda. Kalau tadi sabun mandi, ini berupa panci gitu ya. Ini memang yang sering terjadi. Ini kalau berbelanja di supermarket ya, itu lazim terjadi seperti ini. Langsung aja kita masuk ke kasus ya. Misalnya Fluffy Cake Mix Company menawarkan pelanggannya sebuah panci sebagai penukar, ya, 25 sen uang tunai dan 10 tutup kotak. Artinya apa ini? Artinya pelanggan nanti akan diberi hadiah berupa 1 unit panci jika pelanggan menyerahkan 10 tutup kotak plus uang 25 sen. Ya, jadi tidak hanya menyerahkan tutup kotak tapi plus uang 25 sen. Harga beli panci per unit 75 sen. Ya, itu kos barang hadiahnya per unit 75 sen. Dan perusahaan mengestimasi atau menaksir bahwa pelanggan akan menukarkan sebanyak 60% dari jumlah tutup yang beredar. Penawaran ini mulai berlaku bulan Juni 2021 dan dicatat dalam jurnal di bawah ini. Ya. Nah, perusahaan mencatat pembelian 20.000 panci sebagai berikut. Debit persediaan premi panci, atau kalau saudara mau menggunakan akun lain misalnya persediaan hadiah, ya, boleh saja asal konsisten, ya. Nah, 15.000 itu dari mana? Ya, 20.000 unit dikalikan harganya 75 sen. Ya. Nah, ini perhitungannya. Sudah ya? Oke. Nah, kemudian kalau misalnya perusahaan menjual 300.000 box produk. Ya, jurnalnya seperti ini. Debit, kas, kreditnya penjualan, ya. Kita asumsikan ya, harga produk ya, gitu adalah 80 sen. Nah, kemudian perusahaan mencatat penukaran 60.000 tutup kotak. Nah, seperti kesepakatan tadi ya. Perusahaan menerima 60.000 tutup kotak ya, plus uang 25 sen. Nah, kemudian juga tadi setiap 10 tutup kotak itu akan mendapatkan 1 panci. Nah, perhitungannya dan jurnalnya ini ya. Debit kas ya, 1.500, ini perhitungannya. 60.000 itu adalah jumlah tutup kotak dibagi 10 ya, karena setiap 10 kotak itu hanya memperoleh
satu hadiah. Jadi kalau 60.000 dibagi 10 ketemu 6.000, itu sama dengan jumlah panci yang nanti akan diserahkan. 6.000 ya. Untuk setiap panci yang diserahkan kita menerima uang 25 sen. Jadi 6.000 kali 25 sen ketemu 1.500. Ini uang yang kita terima. Kemudian biaya premi atau biaya hadiah 3.000. Kemudian persediaan premi atau persediaan hadiah 4.500. Nah, ini perhitungannya. Ya. 4.500 itu adalah jumlah panci yang diberikan, 60.000 dibagi 10 sama dengan 6.000, dikalikan dengan kos barang hadiah 75 sama dengan 4.500. Ya. Jadi premi yang diberikan, biaya preminya adalah panci nilai atau kos yang diberikan, kos panci yang diberikan 4.500 dikurangi uang yang diterima 1.500, maka biaya premi, biaya hadiah yang kita akui 3.000. Sudah ya? Nah, masih ada satu persoalan lagi, yaitu mencatat utang hadiah ya dari yang kita perkirakan tadi. Tadi yang diperkirakan kan 60%. Ya. 60% dari jumlah tutup box yang kita berikan kalikan 300 ya. Kira-kira kan 180 itu. 180.000. Yang ditukar baru 60.000 ya. Oke, kita lihat perhitungannya. Nah, ini ya. Ini perhitungannya. Nah, kita lihat dulu perhitungannya. Penjualan 300.000 unit, estimasi penukaran 60%, 180, yang sudah ditukarkan 60, sisa yang kita perkirakan akan ditukar tahun depan 120. Nah, lalu dihitung. Kos sisa estimasi 120 dibagi 10 ketemu 12.000 ya. 12.000 itu adalah jumlah atau jumlah unit panci yang diberikan 12.000 ya. Dikalikan ya 75 sen minus 25 sen sama dengan 6.000. Ya, jadi debit biaya premi 6.000, kredit utang premi 6.000. Nah, tahun depan kalau terjadi penukaran, kita tinggal mendebit kas. Ya. Kasnya kira-kira berapa? Kasnya 2.000. Ya. Kemudian debit utang premi 6.000 ya. Kemudian penyerahan hadiahnya, persediaan panci itu 8.000. Itu tahun depan ya. Kalau ini kita baru sekedar mencatat utang hadiahnya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana pengungkapan provisi atau pelaporan provisi. Perusahaan harus melaporkan secara rinci, yaitu dengan memberikan perbandingan saldo awal dan saldo akhir. Awalnya kita punya utang berapa, akhir punya utang berapa, dan nanti ada keterangan perubahan itu karena apa. Ya. Kemudian juga diungkapkan provisi harus diuraikan dan secara rinci. Ekspektasi waktu pembayaran harus diungkapkan juga. Ya, nah ini nanti pengungkapannya akan dilakukan di catatan atas laporan keuangan. Oke. Nah, kemudian yang terakhir adalah liabilitas kontingensi. Nah, makna kata kontingen itu artinya belum pasti. Belum pasti apanya? Sama dengan tadi, ya, sama dengan tadi. Belum pasti baik waktunya maupun nilainya.
Nah, kalau di standar akuntansi yang lama, ya, itu liabilitas sebetulnya hanya dikelompokkan menjadi dua, yang sudah pasti dan belum pasti. Tapi di standar akuntansi yang baru, yang belum pasti masih dibagi menjadi dua. Yang tingkat kepastiannya besar itu disebut dengan provisi, tapi yang tingkat kepastiannya kecil disebut dengan liabilitas kontingensi. Nah, seperti yang Anda lihat di tabel bawah ini, ya. Jadi kalau di sini virtually certain, hampir pasti. Ini kalau dipersentasekan ya hampir pasti itu minimum 90%. Nah, perlakuan akuntansinya atau accounting treatment-nya dilaporkan sebagai liabilitas masuk dalam kelompok provisi. Gitu ya. Kemudian kalau tingkat kepastiannya besar tapi masih di bawah yang virtually certain tadi, ya. Di sini digunakan kata probable. Ya. Probable itu artinya lebih mungkin terjadi dibanding tidak. Nah, ini kalau di persentase kira-kira di atas 50%, tapi kurang dari 90%. Ini juga sama, seperti tadi garansi tadi. Accounting treatment-nya atau perlakuan akuntansinya itu dilaporkan sebagai liabilitas atau provisi. Nah, kemudian yang di bawah itu, yang merah itu ya, yang merah itu possible but not probable. Mungkin tapi ya kemungkinan kecil lah itu. Kalau di persentase ya antara 5 sampai 50%. Perlakuan akuntansinya kalau seperti ini harus diungkapkan, harus didisclose atau disclosure required, diperlukan pengungkapan. Nah, pengungkapan itu bisa saja dilakukan di catatan atas laporan keuangan. Jadi cukup dijelaskan saja, tidak perlu dilaporkan sebagai liabilitas. Nah, kemudian kalau yang kemungkinannya paling kecil, atau di sini disebut dengan istilah remote itu kecil gitu ya, kecil jauh sekali. Maka saudara kan mengenal remote control itu, ya, pengendali jarak jauh. Remote itu artinya jauh, artinya kecil sekali kemungkinannya. Nah, kalau di persentase less than 5%, kurang dari 5%. Nah, kalau kurang dari 5% itu no, perlakuan akuntansinya no disclosure required. Artinya tidak perlu diungkapkan atau diabaikan. Ya, bisa diabaikan. Udah ya? Nah, ada sedikit catatan di bawah itu. In practice, dalam praktek, persentase untuk yang virtually certain, yang paling atas, dan persentase untuk yang remote atau paling bawah, mungkin ya tidak sama persis dengan ini. Ya. Mungkin kalau di praktek yang remote itu ya di bawah 3%, di bawah 1% bisa saja, ya. Yang virtually certain mungkin di praktek lebih ketat lagi, mungkin di atas 90% dan seterusnya. Ya, ini hanya sekedar pengelompokan supaya kita lebih jelas, ya, lebih bisa memahami pengelompokannya yang mana untuk yang belum pasti itu. Ya, jadi sekarang clear ya bahwa yang belum pasti itu untuk standar akuntansi yang sekarang itu dikelompokkan menjadi dua. Yang kepastiannya besar masuk kelompok provisi, yang kepastiannya kecil itu masuk kontingensi dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau dimanapun, yang penting didisclose, ya, diungkapkan. Kemudian yang kelompoknya paling kecil, ya remote itu diabaikan.
Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara penyajian kewajiban lancar atau liabilitas lancar. Nah, biasanya liabilitas lancar ini dilaporkan sebesar nilai jatuh tempo penuh atau full maturity date. Selisih antara nilai tunai dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material atau considered immaterial. Mengapa dianggap tidak material? Karena kalau kita mempresent value kan, ya, menilai tunaikan, ya, sesuatu yang jangka waktunya kurang dari setahun atau bahkan mungkin hitungannya bulan atau hari, itu selisihnya tidak seberapa. Ya, tidak seberapa itu di akuntansi kan dikenal dengan istilah tidak material. Nah, kalau tidak material itu diabaikan gitu ya. Diabaikan. Nah, ini contoh pelaporannya, nanti bisa dicermati sendiri. Nah, kemudian yang terakhir adalah analisis untuk liabilitas lancar. Ya, ini tambahan saja ya. Liabilitas lancar itu biasanya digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan. Ya. Jadi untuk mengukur rasio lancar dan acid test rasio. Ini cara perhitungannya. Oke ya. Nah, saya sekarang akan menjelaskan current ratio itu apa. Current ratio itu adalah ukuran kemampuan perusahaan membayar utang dengan membayar utang lancar ya, dengan menggunakan aset lancar. Kalau di sini ketemu angka 1,11 kali, berarti kemampuan perusahaan membayar liabilitas lancar menggunakan aset lancar itu kira-kira 1,11 kali. Nah, ini termasuk rendah ya. Semakin besar angkanya itu semakin baik. Ya, semakin besar angkanya semakin baik. Kalau acid test rasio itu hampir sama ya. Hampir sama, tapi di sini current asset yang diperhitungkan itu lebih spesifik. Jadi yang sangat lancar itu. Sangat mudah diuangkan gitu. Ini juga sama ya cara membacanya. Semakin besar semakin baik. Jadi kalau 0,78 itu artinya kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancar, liabilitas lancar dengan menggunakan kas, investasi jangka pendek, dan pelunasan piutang itu 0,78. Ini juga termasuk rendah. Jadi 1,1 untuk current ratio itu termasuk rendah, 0,78 untuk acid test ratio juga rendah. Ya, semakin besar angkanya semakin baik. Oke, saya kira itu dulu ya untuk liabilitas lancar. Ya,